Ya, eh, berkaitan dengan faktor pembatas, artinya kita melihat bagaimana parameter atau kondisi lingkungan yang mempengaruhi eh, pertumbuhan maupun distribusi spesies. Jadi, faktor pembatas meliputi yang kita diskusikan pada pertemuan hari ini adalah berkaitan dengan hukum minimum, hukum toleransi, eh, syarat sebagai faktor pengatur maupun indikator ekologi. Nah, yang pertama berkaitan dengan hukum minimum Liebig, bahwa hukum ini menyebutkan pertumbuhan organisme air tergantung pada jumlah bahan makanan yang disediakan dalam jumlah yang minimum. Artinya eh, yang membatasi pertumbuhan organisme perairan adalah bahan makanan yang ketersediaan di alam dia rendah, ya, dalam jumlah minimum. Dalam jumlah minimum ini ditambah plus faktor lingkungan, fisika dan kimia, misalnya oksigen, fosfor, nitrogen, atau juga tipe substrat. Jadi ini akan menjadi faktor pembatas pertumbuhan dan termasuk distribusi spesies. Pada keadaan kritis, bahan makanan pendukung kehidupan suatu organisme yang tersedia dalam jumlah minimum bertindak sebagai faktor pembatas. Nah, jadi uh, faktor pembatas di sini yang disebut dengan minimum ini biasanya kita berkaitan dengan kalau di perairan, kalau di nutrien kita akan menemukan unsur fosfor yang menjadi faktor pembatas pertumbuhan fitoplankton. Namun sebetulnya si Liebig pada 1840 dia menemukan bahwa hasil tanaman tidak ditentukan oleh unsur hara, namun ditentukan oleh magnesium. Nah, ini tentunya berlaku di perairan darat, ya. Kalau di perairan misalnya ini berlaku di tanaman darat, kalau di perairan tetap adalah fosfor. Sehingga dia menemukan seperti ini, bahwa dengan tanaman tanpa magnesium pertumbuhannya atau panennya rendah, dengan magnesium panennya atau pertumbuhannya tinggi. Jadi dia menemukan ini sebagai hukum minimum Liebig. Yang jelas dia bahwa bukan hanya unsur NPK yang dapat menjadi sebagai faktor pembatas, tetapi juga materi kimia lain. Seperti oksigen, fosfor, dan untuk pertumbuhan dan reproduksi. Artinya memang yang dia sebetulnya ditemukan di alam dalam jumlah yang sangat sedikit. Dimana kalau magnesium di perairan ya lebih banyak daripada fosfor misalnya. Jadi hukum minimum Liebig ini diterapkan pada program pengendalian lingkungan terhadap organisme. Artinya kalau kita mengetahui misalnya terjadi ledakan populasi gulma, misalnya cenggondok, ya yang kita kendalikan adalah unsur haranya secara ekologis. Namun demikian, hukum minimum Liebig ini hanya dapat diterapkan pada habitat atau ekosistem dengan harus energi dan materi yang masuk seimbang dengan yang keluar. Jadi, fosfor merupakan faktor pembatas bagi organisme perairan, di mana meningkatnya nutrien seperti nitrogen dan fosfor dapat menimbulkan proses eutrifikasi. Ya, peningkatan unsur hara berupa fosfor terutama inilah di perairan darat, ya, menyebabkan yang disebut dengan eutrifikasi, yang menyebabkan ledakan populasi alga atau yang kita kenal dengan blooming algae. Jadi pencegahan eutrifikasi ini dapat dengan mengurangi kandungan bahan organik dan unsur hara di perairan
sehingga pertumbuhan organisme seperti fitoplankton makrofag terhambat. Artinya apa yang memicu pertumbuhannya tadi karena terbatas oleh eh, fosfor yang dikendalikan. Artinya penggunaan fosfor yang dikendalikan. Yang kedua, kita mengenal hukum toleransi Selford. Jadi Selford mengemukakan tidak hanya minimum, tapi juga ada maksimum. Ada faktor berkelebihan yang dapat menimbulkan gangguan. Sehingga eh, dia sebarannya sampai sejauh mana. Jadi ada faktor maksimum, ada faktor minimum. Inilah yang disebut dengan ekologi toleransi. Sejauh mana minimumnya, sejauh mana maksimumnya. Jadi hukum toleransi Salford ini menyatakan kegagalan suatu organisme dalam mempertahankan hidupnya dapat ditentukan oleh kekurangan atau kelebihan, ya. Dapat ditentukan oleh kekurangan atau kelebihan beberapa faktor yang mendekati batas toleransi. Jadi bukan hanya dalam jumlah sedikit atau rendah, tapi juga dalam jumlah yang berlebihan atau tinggi. Artinya kalaupun terlalu banyak ternyata bisa juga membatasi pertumbuhan atau eh, sebaran untuk jenis tertentu. Namun untuk jenis yang lain bisa dia semakin banyak atau semakin besar. Kisaran minimum merupakan batas toleransi digambarkan sebagai toleransi Selford. Dengan diketahui kisaran toleransi satu organisme dapat diketahui keberadaan dan penyebaran tadi kan. Jadi kisaran toleransi ini kita dapat mengetahui keberadaan dan penyebaran atau distribusi organisme tersebut. Semakin kecil dia toleransinya, maka sebarannya atau keberadaannya akan sangat sedikit. Contoh, kita akan tentunya mengenal jenis-jenis misalnya ikan endemik. Jadi ikan endemik ini ditandai dengan keberadaan dan penyebaran atau distribusi yang sangat sempit. Artinya toleransinya sangat rendah. Nah, jadi asas hukum toleransi yang pertama, organisme-organisme dapat memiliki kisaran toleransi yang lebar bagi satu faktor dan kisaran sempit untuk toleransi yang lainnya. Untuk sempit untuk yang lainnya. Misalnya ada beberapa jenis organisme atau spesies ikan, dia memiliki kisaran toleransi yang lebar baru satu faktor, namun sempit pada faktor yang lain. Misalnya eh, ikan mas termasuk dia eh, memiliki kehidupan yang toleransi yang lebar terhadap misalnya oksigen, tapi terhadap salinitas dia sempit. Organisme-organisme dengan kisaran yang toleransi yang luas untuk semua faktor akan mempunyai penyebaran yang luas. Nah, ini organisme-organisme dengan kisaran toleransi yang luas untuk semua faktor akan mempunyai penyebaran yang luas. Ini kita temukan memang pada umumnya adalah ikan-ikan nanti ikan-ikan alien atau invasi spesies. Contoh adalah ini ikan nila atau mujair. Jadi ikan nila atau mujair ya saat ini hampir kita temukan di mana-mana. Di sungai, di danau, bahkan di estuari karena dia juga tahan terhadap salinitas. Sementara yang lain tidak. Eh, Itulah kita misalnya menemukan ikan sapu-sapu misalnya juga dapat tahan terhadap lingkungan yang kotor. Pada kondisi yang tidak optimum pada suatu faktor ekologi, maka akan mempengaruhi faktor ekologi lainnya. Ya, tentunya ini saling berkaitan. Kalau misalnya suhu yang tidak optimum akan berpengaruh terhadap oksigen dan seterusnya. Seringkali ditemukan bahwa organisme di alam tidak hidup pada kisaran optimum pada faktor fisik tertentu. Ya, karena memang eh, alam ini sangat dinamis ya. Jadi eh, dia sangat berfluktuatif.
Periode reproduksi merupakan periode yang genting pada satu faktor dapat muncul atau terjadi di alam. Jadi periode reproduksi ini adalah pada fase-fase artinya berkaitan dengan melanjutkan keturunan atau bahkan juga menyebarkan spesies. Misalnya ini kita temukan pada terutama ikan-ikan atau hewan yang dia membutuhkan migrasi, membutuhkan habitat tertentu. Misalnya kalau kita sering ikan sidat, ini fase krusial ketika dia akan mau memijah, dia akan ke laut, ke lautan. Atau eh, kalau ikan-ikan ikan sungai, dia akan ke rawa atau bahkan ke hulu untuk melakukan periode pemijahan. Jadi berdasarkan hukum toleransi, kita akan menemukan nanti istilah misalnya stenotermal. Stenotermal itu toleransi suhu yang sempit. Artinya steno itu sempit, termal panas. Artinya spesies-spesies ikan itu umumnya memiliki toleransi suhu yang sempit. Namun di sisi lain kita menemukan ada namanya eurythermal. Eurythermal itu toleransi suhu yang lebar. Dia kisaran suhunya lebar. Misalnya ini pada uh, bakteri atau pada kelompok cacing-cacing tertentu. Yang lain, stenohalin. Halin itu salinitas, toleransi salinitas yang sempit. Urihalin, toleransi salinitas yang lebar. Kalau ini kita menemukan misalnya ikan-ikan yang dapat bermigrasi dari lautan sampai ke misalnya ikan kakap. Dia dari salinitas tinggi sampai payau. Atau ini luas, tapi kalau misalnya ikan-ikan kelompok ikan pelagis besar kayak tongkol, tuna, dia hanya di lautan, salinitas tinggi, tidak bisa sampai ke uh, salinitas rendah atau estuari. Atau kalau kita ditawar ikan nila tadi, ikan nila atau mujair mampu beradaptasi pada uh, air payau, misalnya sampai 10 sampai bahkan 15. Beberapa laporkan sampai 20. Sementara kayak ikan mas, ikan baung misalnya tidak bisa uh, sampai pada salinitas 1 atau 2. Berikutnya ada nanti stenohidrik, toleransi air yang sempit. Ada nanti urehidrik, salah ini, urehidrik artinya ada ikan-ikan itu yang bisa bisa bertahan pada kondisi air yang sangat sedikit. Yang penting lembab. Misalnya ini kita temukan pada ikan gabus. Ikan gabus kalau selama masih belembab, masih berlumpur, lumpurnya masih lembab bukan kering, masih bisa bertahan. Contoh lain belut, belut pun demikian. Atau ikan betok. Ini adalah termasuk kalau di ini ikan betutu. Ini adalah ikan-ikan yang dia bisa bertahan pada air yang sedikit. Sementara yang lebar ini harus yang ya air banyak, misalnya hampir semua jenis ikan yang lain. Ada stenopagik, artinya toleransi makan yang sempit. Stenopagik artinya jenis makanannya itu nggak variatif, dia hanya jenis tertentu, hanya kelompok tertentu. Misalnya ini apakah dia karnivor, khusus pemakan, misalnya udang, atau kalau ada kolaka namanya, dia hanya bisa makan jenis pohon tertentu di hutan Australia. Jadi ini adalah kalau dalam bahasa kita yang memang pemilih, dia makanannya hanya tertentu saja. Sementara Europagik adalah toleransi makan yang lebar. Ini mungkin kelompok omnivor, apapun dimakan. Bisa makan daging iya, makan rumput iya, dan lain sebagainya. Kalau yang stenopagik ini, kalau daging-daging saja, itu pun mungkin daging tertentu. Kalau rumput-rumput saja, itu pun rumput tertentu. Jadi memang yang sempit-sempit ini yang misalnya dia sudah stenopagik, terus juga stenohalin, eh, apa namanya, sudah stenotermal, bahkan mungkin ini stenosius. Nah ini.
Stenoceus ini adalah toleransi habitat yang sempit. Dia hanya bisa pada habitat tertentu. Misalnya seperti ikan-ikan juru, dia hanya bisa pada perairan yang mengalir. Mungkin kalau pada perairan tergenang, dia butuh adaptasi yang lain. Eh, ini Stenoceus inilah yang salah satunya akan menyebabkan hanya ditemukan pada wilayah tertentu. Inilah endemisisme ya, endemik pada lokasi tertentu. Sementara Eurasius ya toleransi habitat yang lebar, di sungai ada, di danau ada, di estuari ada, dan di mana-mana ada. Sementara kalau Stenoceus ini mungkin di sungai saja atau di danau saja. Jadi batas toleransi mempengaruhi sebaran pertumbuhan dan aktivitas. Ini tadi kalau kita bicara suhu, ini kalau stenotermal suhu rendah, ini stenotermal suhu tinggi. Kalau hidrotermal itu rendah masuk, tinggi masuk. Jadi ya dia oke-oke saja gitu. Artinya yang bisa eh, tahan pada berbagai kondisi. Inilah gambaran kalau stenotermal ini maksudnya dia apakah suhu rendah atau suhu tinggi. Ini juga demikian kalau stenohalid pada air tawar, air laut, dan ada air payau. Jadi kelompok-kelompok ikan payau yang bisa sampai 0 misalnya atau bisa sampai 30 misalnya. Ini yang dia luas ini. Berikutnya kita akan mengenal yang disebut dengan faktor kompensasi. Kisaran faktor lingkungan yang direspon oleh organisme sehingga organisme tersebut menyesuaikan diri dan mengubah lingkungan fisik dengan ditanda dengan sebaran. Hal ini untuk mengurangi pengaruh faktor lingkungan yang membatasi. Jadi tadi spesies atau organisme itu dia butuh respon terhadap eh, perubahan lingkungan. Apakah tadi faktor suhu, faktor salinitas, faktor makanan, faktor arus dan lain sebagainya. Jadi jadi kita akan mengenal ekotipe, yaitu organisme yang mempunyai sebaran geografis yang luas selalu menyesuaikan faktor lingkungan yang setempat. Ekotipe inilah kalau kita melihat adalah kelompok-kelompok yang sekarang kita kenal misalnya kelompok alien atau invasif spesies. Contoh ikan sapu-sapu. Dia dari bertahan hidup dari Amerika Latin sana sampai ke Indonesia. Ini ya sebaran geografis yang luas selalu menyesuaikan faktor lingkungan setempat. Artinya dia beradaptasi dengan eh, di eh, perairan Indonesia atau ikan nila yang dia di daerah termasuk di luar tropis bisa bertahan di daerah tropis. Ikan nila yang asli dari Afrika bisa bertahan di daerah ini bahkan menjadi primadona untuk Indonesia. Demikian ikan mas yang dari daratan Cina bisa bertahan di tropis di Indonesia. Ini contoh-contoh lain misalnya tadi. Berkaitan dengan organisme-organisme yang dikendalikan oleh alam, ini berkaitan dengan pertama jumlah dan keragaman faktor lingkungan, termasuk bahan makanan yang terdapat kebutuhan minimum dan faktor fisik yang ekstrim. Ya, batas-batas toleransi organisme terhadap keadaan dan komponen lingkungan. Jadi ya sebaran organisme itu dikendalikan oleh faktor-faktor alam. Apakah tadi faktor fisik tadi, misalnya suhu, atau juga eh, karena faktor makanan. Ada 4 faktor untuk disebut mengatur. Yang pertama tersedia di alam secara terbatas. Ya, kenapa faktor-faktor ekologi itu menjadi faktor pengatur? Ada yang pertama tersedia di alam secara terbatas. Ya, tentunya dia terbatas, selalu mengalami perubahan cepat. Nah, dibutuhkan oleh banyak organisme dan sebaran di alam terbatas. Jadi berdasarkan
beberapa hal di atas, hukum minimum Liebig, hukum toleransi Selford dan pengendali tadi. Jadi kita menggabungkan hukum minimum dan konsep toleransi, maka dapat dipahami sebagai konsep faktor pembatas atau limiting factor. Limiting factor dapat diartikan sebagai keadaan yang mendekati atau melampaui ambang batas toleransi suatu kondisi. Faktor pembatas suatu organisme mencakup kisaran minimum atau maksimum dari faktor-faktor abiotik suatu sistem. Misalnya suhu, cahaya, pH yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Ya, ini juga suhu, cahaya terutama pada autotrof dan juga termasuk hewan tertentu, zooplankton yang tidak menyukai cahaya. pH, ada ikan yang bertahan pada pH asam, ada yang bisa bertahan pada pH basa. Ini organisme-organisme yang bertahan terhadap toleransi lebar terhadap faktor abiotik X yang relatif konstan bukan merupakan faktor pembatas ya. Sehingga organisme tersebut dapat hadir dalam jumlah banyak. Sebaliknya, bagi organisme dengan toleransi yang sempit steno terhadap faktor abiotik Y yang selalu berubah-ubah akan menjadi faktor pembatas sehingga akan hadir dalam jumlah sedikit. Contoh oksigen. Contohnya, kandungan oksigen di udara dalam jumlah banyak dan konstan bukan merupakan faktor pembatas di organisme darat. Namun, oksigen di perairan terdapat dalam jumlah sedikit dan jumlah selalu berubah-ubah menjadi faktor pembatas bagi organisme yang hidup di perairan. Ya, oksigen menjadi salah satunya menjadi faktor pembatas di organisme perairan. Termasuk nanti arus ya, kalau dia berubah-ubah. Karena ini ada faktor dia terbatas dan berubah-ubah. Apa syarat sebagai faktor pengatur? Yang pertama, faktor lingkungan yang penting dalam setiap ekosistem berbeda-beda. Seperti kalau di darat ada sinar, cahaya, suhu, dan air. Kalau di laut ada sinar, suhu, dan salinitas. Kalau di tawar, jelas kandungan oksigen. Jadi, faktor lingkungan tidak hanya sebagai faktor pembatas, sebagai negatif, maupun juga menguntungkan positif bagi organisme yang mampu menyesuaikan diri. Jadi, apa saja faktor fisik sebagai faktor pembatas? Pertama, suhu. Organisme mampu pada suhu 30 ini 30 ya, 30 derajat dengan kisaran suhu 20 sampai 100. Akan tetapi kebanyakan organisme yang dapat hidup pada kisaran yang lebih sempit. Pada umumnya pada batas atas lebih kritis atau lebih membahayakan dibandingkan daripada batas bawah. Jadi kalau di perairan oksigen itu sangat apa namanya? Variasinya rendah, artinya tidak terlalu variatif sehingga menjadi eh, organisme mempunyai kisaran toleransi terhadap suhu yang lebih sempit daripada organisme darat. Karena darat kan lebih fluktuatif ya. Suhu berpengaruh terhadap kelangsungan hidup, pertumbuhan morfologi, reproduksi, tingkah laku dan laju pergantian kulit dan metabolisme pada udang. Jadi ini mengapa suhu menjadi faktor pembatas atau faktor penting di perairan. Di mana udang hidup pada suhu air 21 sampai 32 dan ikan 25 sampai 30. Yang kedua, cahaya matahari. Ini tentunya dibutuhkan oleh organisme autotrof seperti fitoplankton atau tumbuhan air. Namun juga cahaya matahari ini juga bisa menjadi faktor pembatas terhadap organisme hewan yang kita sebut dengan fototaksis negatif. Artinya dia eh, menghindari cahaya. Contoh adalah kelompok zooplankton di perairan. Dari perspektif ekologi, organisme yang penting adalah kualitas sinar atau panjang gelombang dan warna dan intensitas cahaya atau lama penyinaran. Karena laju fotosintesis akan bervariasi sesuai dengan perbedaan panjang gelombang yang ada.
Jadi sinar merah dan biru disaring oleh kelompok komponen air dan menghasilkan sinar hijau yang sukar sekali diabsorpsi oleh klorofil. Jadi intensitas cahaya matahari berpengaruh langsung terhadap laju fotosintesis. Ya. Sehingga penurunan tingkat kejenuhan sinar akan diikuti dengan penurunan intensitas cahaya matahari. Ini terutama kalau di eh, yang dalam ya, maka makin kedalaman cahaya itu akan semakin rendah sehingga keberadaan Vito untuk melakukan fotosintesis itu semakin berkurang. Berikutnya kekeruhan warna dan bau. Ini sebetulnya berkaitan dengan kekeruhan ini berkaitan dengan cahaya juga. Kekeruhan disebabkan oleh partikel tanah, partikel bahan organik, dan biotarenik. Maka pencerahan menjadi rendah. Sementara warna air ditentukan oleh senyawa atau bahan terlarut yang eh, maupun melayang di perairan. Misalnya warna coklat keruhan diakibatkan oleh partikel tanah. Warna hijau sampai hijau tua disebabkan oleh plankton. Kita arus dan tekanan air, ya arus menjadi faktor pembatas untuk di perairan sungai terutama. Tumbuhan dan binatang di sungai harus mempunyai mampu beradaptasi terhadap kondisi arus yang fluktuatif dan dia tinggi, arus yang deras. Oksigen terlarut jelas menjadi faktor pembatas karena dibutuhkan oleh semua organisme dan eh, oksigen ini sangat tadi fluktuatif, berubah-ubah dan rendah di perairan. Beda dengan di udara yang ya dianggap cukup tinggi. Oksigen ini sangat dipengaruhi oleh faktor fotosintesis, ya, artinya bergantung pada cahaya dan bergantung pada tanaman atau plankton atau fitoplankton di perairan. Atau memang kalau dia faktor difusi ini dia tinggi kalau ada difusi atau turbulensi. Gitu. Yang terakhir pH, pH menjadi faktor pembatas berkaitan dengan metabolisme juga di dalam perairan. Jadi pH ini berkaitan dengan eh, nanti pertumbuhan si ikan. Yang terakhir, coba kita diskusi tentang indikator ekologi. Apa itu indikator ekologi? Adalah faktor-faktor yang menentukan organisme yang ditemukan di suatu daerah atau eh, faktor lingkungan dengan keberadaan organisme tertentu menunjukkan kondisi lingkungan itu seperti apa. Misalnya ini, kita dapat menentukan keadaan lingkungan fisik dengan menggunakan organisme yang ditemukan pada suatu daerah. Artinya gini, dengan ditemukannya jenis tertentu, bahwa kondisi lingkungannya baik atau buruk. Nah, eh, temuan atau ditemukannya organisme ini menjadi yang disebut dengan indikator ekologi atau indikator biologi atau yang disebut kita dikenal dengan bioindikator. Artinya makhluk hidup atau organisme yang dijadikan sebagai eh, indikasi kondisi lingkungan perairan. Apakah dia menunjukkan indikasi perairan yang bagus atau perairan yang buruk atau tercemar misalnya. Jadi jika kita menggunakan indikator ekologi, umumnya adalah organisme steno yang merupakan indikator yang lebih baik daripada organisme yuri. Ya. Spesies yang besar merupakan indikator yang lebih baik daripada yang kecil karena mempunyai biomas lebih stabil dan juga lebih mudah untuk diidentifikasi.
di mana organisme kecil mempunyai turnover rate yang pendek, ya cepat tumbuh dan cepat hilang. Sementara kalau yang besar dia pertumbuhannya lama, jadi bisa mengindikasi kondisi perairan dalam waktu yang lebih lama. Jadi maka algae eh, kurang tepat dipakai sebagai indikator karena dia fluktuatif, sangat fluktuatif. Namun demikian, sebelum spesifikasi sebagai indikator ekologi, harus ada bukti-bukti lapangan atau laboratorium untuk mengetahui persyaratan hidup spesies organisme tertentu. Nah, hubungan antar spesies, populasi, dan komunitas menjadi indikator yang lebih baik daripada hanya satu spesies saja. Hal ini menggambarkan keadaan yang terintegrasi. Jadi, nah, bioindikator ini umumnya sering kita gunakan adalah kelompok-kelompok makrozobentos, bentos atau organisme yang di dasar perairan. Misalnya kelompok-kelompok eh, apakah kalau yang keong yang toleran atau kelompok larva insekta yang eh, apa namanya intoleran. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Silakan teman-teman.